Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Datu Pandan. Kita tetap hari ini membahas tentang batu akik pandan. Justru kita akan membahas basicnya batu akik pandan, pengetahuan dasar yang merupakan pengetahuan dasar tentang batu akik pandan. Konten kali ini akan sangat membantu teman-teman, terutama teman-teman yang katakanlah baru mulai mencintai batu akik pandan, atau yang sudah lama mencintai batu akik pandan, kembali mereview. Sebenarnya batu akik pandan ini terbaginya atas beberapa jenis gitu. Oke, kita lanjut aja. Oke, sebelum dilanjutin ke materi, ganteng nggak? Oh iya, ini baju adalah baju yang saya pakai waktu saya nikah sekitar tahun 99, 22 tahun lalu. Allah, muat lagi. Berbicara jenis di batu akik pandan, kemudian terutama ketika kita terapkan dalam SOP penjurian batu akik pandan, maka batu akik pandan itu kalau di SOP penjurian, bahkan di penjurian kontes itu kira-kira ada 90-an lah, udah ada kelasnya. Itu SOP-nya Panlov. Kalau misalnya ditambah dengan beberapa SOP yang lain, maka bisa sampai 100-an kali ya. Saya sempat ngerasain ngejuriin di beberapa kelas tersebut, sekarang udah demikian banyak. Hal ini juga diambil berdasarkan penamaan batu akik pandan yang ada di lapangan. Oke, sekarang kita akan masuk ke penamaan jenis batu pandan. Yang pertama yang dibedakan atas warna. Pembedaan atas warna ini terbagi menjadi dua, warna badan batu maupun warna di sisik. Mengenai warna badan batu, ada beberapa pandan yang masuk ke dalamnya. Yang pertama adalah pandan kapas. Dulu beberapa orang menyebutnya sebagai pandan salju karena warnanya putih. Kemudian pandan merah. Kalau di lapangan pandan merah, kemudian dia memecah menjadi pandan reddish orange. Kemudian pandan jamblang yang warnanya merah tua menuju ke pekat. Kalau pandan reddish orange warnanya reddish orange. Kemudian pandan nanas yang warnanya cenderung ke kuning. Pandan nanas sendiri ketika di lapangan ada yang menyebutnya sebagai pandan nanas extra joss yang warnanya lebih terang. Kemudian ada juga pandan nanas yang lebih pekat, cuman saya lupa namanya, nanas apalah disebutnya, dibandingkan nanas yang biasa gitu. Jadi extra joss, nanas, kemudian nanas yang pekat itu saya lupa namanya, nanas apalah gitu. Yang jelas bukan nanas busuk ya. Kemudian ada lagi yang biasnya kehijauan. Bias kehijauan ini ada pandan semu lumut, kemudian pandan lumut lawas. Mengenai pandan oli dan semu oli, pandan semu oli ini warnanya cenderung agak abu-abu, keabu-abuan. Nah, ketika dia lebih pekat masuknya ke kelas pandan oli. Sedangkan pembagian warna berdasarkan sisik, maka kita kenal dengan sisik warna. Ketika berbicara sisik warna atau sisik alam, yang jelas sisik warna atau sisik alam kelas kontesnya cuma satu. Walaupun sisik warnanya sendiri ada beberapa. Ada yang sisiknya berwarna kuning, yang saya tahu, kemudian kehitaman, ada yang sisiknya merah. Dan semuanya masuk khusus untuk sisik warna, semuanya masuk ke dalam pandan arwana, kadang-kadang disebutnya sama beberapa orang. Tapi yang jelas sisik warna ini berasal dari sisik alam dan masuk ke kategori pandan sisik unik. Di samping penamaan pandan berdasarkan warna, ada juga penamaan pandan berdasarkan keadaan sisiknya. Jadi semakin berkembangnya teknik perawatan teman-teman, maka ada lagi penamaan pandan berdasarkan sisiknya. Ketika sisiknya sudah semakin rapuh, semakin tua, semakin bolong-bolong, grepes, berurat, berakar lah kata seperti itu,
maka ada pandan lagi yang disebut sebagai pandan bebas lawas, atau beberapa teman-teman juga menyebutnya lawas bebas. Sebenarnya yaitu itu aja sih barangnya. Akan tetapi penamaan bebas lawas maupun lawas bebas ada beberapa hal tertentu yang membedakan, dan ini terkait dengan SOP di penilaian batu akik pandan kontes. Nah, mengenai pandan lawas bebas atau yang katakanlah sisiknya sudah bermetamorfosis, hancur dan lain-lain, untuk warnanya mempersyaratkan harus naik hanya sampai semu saja. Nah, mengenai kelasnya, ada yang namanya pandan bebas lawas, itu untuk pandan yang sisiknya betik, sedangkan untuk yang sisiknya betok ada kelasnya betok lawas. Lain batu. Untuk penamaan pandan yang lainnya berdasarkan bentuk sisik. Nah, untuk bentuk sisik kita kenal satu, ada yang namanya pandan kelopak mayang. Dulu sempat tenar kelopak mayang dan dibuatkan kelasnya juga. Cuman karena ketika kontes batu-batu yang berlomba tidak seperti SOP kelopak mayang yang sudah dibuat, dia seharusnya seperti bunga. Jadi bertumpuk percis ketika seperti kelopak bunga. Tapi yang muncul ketika kontes bentuknya pandan betok selayar, jadi cuma selembar-selembar yang memanjang. Jadi karena memang sulitnya pandan kelopak mayang, akhirnya nggak banyak berkembang untuk di kontes. Tapi saya pernah lihat beberapa teman-teman punya, dan memang nggak banyak pandan kelopak mayang. Kemudian dari sisik, bentuk sisiknya yang lain kita kenal juga ada yang namanya pandan unik, karena memang ini sisiknya membentuk fenomena sesuatu. Contoh, ketika ada sodo lanang, kemudian melalui proses heat, dia membentuk seperti pohon, daun di pohon. Nah, itu membentuk sesuatu. Ada juga yang sisiknya membentuk, katakanlah bentuk wayang, sisiknya membentuk sisik seperti ikan. Nah, itu juga pernah ada. Yang seperti semar juga ada. Tapi memang itu masuk ke kategorinya ke pandan unik maupun itu masuknya ke kategori pandan unik maupun kategori pandan sisik unik. Oke, demikian dulu pembahasan batu akik pandan, penamaan batu akik pandan berdasarkan beberapa hal, dan mudah-mudahan pengetahuan basic batu pandan ini semakin memperkaya pengetahuan tentang batu akik pandan kita. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe teman-teman akan memajukan channel tentang batu akik pandan dan lebih memasyarakatkan batu akik pandan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu dicari.